Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka pelajaran kali ini dengan kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, kita masih bisa bertemu di kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita setelah kemarin belajar tentang alat-alat untuk bersuci, maka sekarang kita belajar tentang cara bersuci, baik itu hadas dan najis. Tapi untuk pertemuan kali ini kita akan bahas dulu tentang tata cara bersuci dari najis dulu ya. Kalau dua-duanya nanti kepanjangan. Baik, bahwasanya ada perbedaan hadas, najis, dan kotoran. Nah, sebelum kita masuk ke najis itu apa? Nah, kita bedakan dulu najis, hadas, dan kotoran. Oke, hadas adalah suatu keadaan, ini yang perlu digarisbawahi adalah keadaan seseorang yang tidak suci, yang itu menghalangi sahnya suatu ibadah tertentu, misalnya sholat. Kemudian najis adalah suatu benda yang kotor yang menyebabkan menghalangi sahnya ibadah tertentu. Nah, ini ada dua yang perlu digarisbawahi, ada dua, yaitu untuk najis itu keadaan najis itu adalah benda yang kotor. Kemudian untuk kotoran itu adalah sesuatu yang dianggap kotor saja, jadi tidak jadi asalnya suci dia. Nah, contohnya adalah hadas, najis, dan kotoran. Contohnya ini hadas, contohnya keadaan orang yang sedang haid, kentut, mimpi basah, dan lain-lain. Kan tidak kelihatan kan, orang yang sedang haid itu kan nggak kelihatan dari segi fisiknya, nggak bau juga. Orang yang kentut ya bau bu kalau kentutnya, ya itu kentutnya, maksudnya orang yang setelah kentut itu kan nggak bau orangnya gitu kan. Itu jadi hanya keadaan saja. Terus yang kedua adalah contoh najis, pipisnya sapi, tai ayam, darah, bangkai nanah, dan lain-lain. Kotor, nah kalau kotor kan hanya yang baju yang terkena noda kecap, noda saus, baju yang 2 hari dipakai dan tidak dicuci itu kan kotor, tapi dia belum tentu najis karena tidak terkena benda najis, ya enggak najis tapi kotor. Bisa ya membedakan sampai di sini anak-anak? Jadi hadas itu hanya keadaan saja, sedangkan najis itu ada bendanya, ada wujudnya. Pipisnya sapi, ada wujudnya kan. Tai ayam ada wujudnya, ada bentuknya, ada sifatnya, darah gitu kan. Lanjut. Nah, sekarang kita belajar tentang najis. Najis dan cara mensucikannya. Macam-macam najis dan cara mensucikannya. Untuk macam-macam najis, yang pertama adalah najis mukhafafah atau najis ringan. Yang termasuk najis ini adalah hanya satu tok, yaitu air kencingnya bayi laki-laki yang kurang dari 2 tahun dan hanya minum ASI saja, tidak makan yang lainnya, tidak minum makan yang lainnya, dia hanya minum ASI saja begitu. Nah, cara mensucikan najis mukhafafah atau najis ringan ini adalah dengan hanya memercikkan atau menciprati air saja pada bagian yang terkena najis tersebut. Gampang kan? Masih bau bu? Enggak. Kalau saya sudah membuktikan sendiri. Ketika saya punya bayi perempuan dulu, kemudian adik saya punya bayi laki-laki, dan sama-sama ngompol, dia sama-sama belum makan apapun kecuali ASI, dan sama-sama ngompol, dan itu memang untuk yang bayi laki-laki itu tidak bau, tidak ada baunya, tapi untuk bayi perempuan memang agak sedikit bau. Lanjut untuk ke macam-macam najis lagi. Yang kedua adalah najis mutawasitoh atau najis sedang. Nah, yang termasuk najis ini adalah kotoran hewan dan manusia,
baik itu pipisnya, BAB-nya, begitu, muntahan, darah, bangkai binatang darat. Maksudnya binatang darat itu yang hidup di darat gitu ya, selain belalang, ikan tidak hidup di darat. Minuman yang memabukkan, miras, arak, dan lain-lain itu najis sedang. Jadi kalau terkena itu ya harus dibersihkan kalau kita mau sholat misalnya. Cara mensucikan najis mutawasito, sebelum kita mengetahui cara mensucikannya bagaimana, kita lihat dulu. Ada dua najis mutawasitoh itu ada dua. Najis mutawasitoh itu ada dua. Yang pertama adalah najis ainiyah, yang kedua adalah najis hukmiyah. Nah, najis ainiyah ini adalah ainun, kan asalnya dari kata mata. Ainiyah, najis ainiyah, najis yang masih ada wujudnya, masih bisa dilihat dengan mata. Nah, masih ada sifatnya, warna, rasa, baunya itu masih ada. Sedangkan najis hukmiyah itu adalah najis yang diyakini adanya, dia ada najisnya tapi tidak kelihatan lagi najisnya. Misalnya celana yang kecipratan pipis tapi sudah kering, kecipratannya cuma sedikit lagi, nggak kelihatan kan. Nah itu jelas tadi nyiprat di situ tapi ya sudah kering, nggak ada bau, nggak apa-apa, tapi itu jelas ada. Nah itu najis hukmiyah namanya ya. Nah cara mensucikan najis mutawasito ini caranya adalah dihilangkan dulu najis ainiyahnya. Maksudnya yang kelihatan wujudnya itu dihilangi dulu, dihilangi wujudnya, bendanya itu dihilangi. Misalnya bajumu terkena kotoran ayam, tai ayam, ya berarti kotorannya itu dihilangi dulu. Kemudian setelah dihilangi dicuci dengan air yang mengalir. Maksudnya air mengalir itu airnya dialirkan gitu loh. Bisa dengan ciduk bisa sih, cuman dialirkan. Bisa sih dengan tidak mengalir, dengan misalnya dilap itu, tapi harus berkali-kali. Dan jangan bekas dilap cemplungan lagi ya, jangan. Itu padha wae nanti terkena najis semua malahan. Bisa dengan dilap, maksudnya dengan air yang itu agak banyak begitu kan, dialirkan airnya sampai hilang sifatnya, warnanya, rasanya, baunya hilang. Itu cara mensucikan najis mutawasito. Lanjut, najis yang ketiga adalah, nah ini najis mughaladhah atau najis berat. Jangan salah ya bacanya, najis mughaladhah. Nah yang termasuk najis ini adalah air liur dan kotorannya anjing dan babi. Kotoran itu maksudnya ya pipisnya dan BAB-nya gitu. Muntahannya juga termasuk kotoran. Air liur dan kotoran anjing dan babi. Nah, kalau bulunya gimana Bu? Kalau ada pertanyaan seperti itu, bulunya gimana, bulunya dengan anjing itu? Ya pada dasarnya bulunya itu tidak najis berat, cuman kita tahu kan si anjing itu kebiasaannya seperti apa. Anjing itu kan biasanya menjilat-jilati badannya kan, menjilat-jilati seluruh tubuhnya. Mandinya anjing dengan sendirinya itu kan seperti itu. Nah otomatis kalau badannya dijilati, ya otomatis bulunya itu juga kena air liurnya kan. Nah otomatis juga ya najis. Kecuali kalau memang anjingnya itu habis dimandikan bersih dan itu belum terkena jilatannya sama sekali, itu ya mungkin, tapi ya sulit ya seperti itu bisa mungkin. Nah, cara mensucikan najis mughaladhah ini adalah dengan sama ya, dihilangkan dulu wujud najisnya, bentuknya najis itu hilangkan dulu, kemudian dicuci dengan air bersih. Nah ini bedanya, sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan tanah atau debu yang suci. Nah bagaimana cara mendapatkan debu yang suci atau tanah yang suci itu? Tanah yang suci cara mendapatkannya ya kita kalau ambil tanah itu jangan yang paling atas. Kalau yang paling atas itu bisa jadi nanti ayam lewat di situ, nelek di situ kan, jadinya ada di situ kotorannya. Kalau sudah jadi agak kamu
apa namanya ya, dikeduk setitik agak ke dalam gitu, yang agak dalam itu sudah suci tanahnya. Kalau debu mungkin sulit ya mendapatkan debu yang untuk bisa mensucikan najis mughalladah itu, karena kalau debu itu kan tipis sekali, jadinya ya kurang bersih lah. Pengalaman saya itu ketika aku pernah sandalku itu dijilat anjing. Ya nggak tahu sih, cuman pagi-pagi kok ini sandal rasanya beda antara yang kanan dan yang kiri, kayak ono klinyit ngono kae. Nah itu, waduh, ini jangan-jangan sandalku ini dijilat anjing, karena memang di tetanggaku itu ada orang yang pelihara anjing begitu ya, siapa tahu kan lewat sini terus jilat sandal begitu kan. Nah ternyata udah tak coba aja hilangkan dengan udah sebelumnya tak bersihkan dengan sabun, nggak bisa hilang. Terus akhirnya jangan-jangan ini kena jilatan anjing ya. Terus kakiku yang pas sandal itu dan sandalnya saya bersihkan dengan apa namanya, tanah begitu, tanah agak lama sih, dan langsung saya bilas ya, sampai 7 kali itu ya bener langsung bersih. Jadi memang kotoran anjing dan babi atau air liur itu nggak bisa dihilangkan hanya dengan sabun, memang nggak bisa. Dan menurut penelitian dari dulu dosenku itu juga nggak bisa dibersihkan dengan sabun ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Itu adalah kita membahas macam-macam najis dan cara mensucikannya. Besok untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hadas dan cara mensucikannya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.